Oke. Nah, case lain, kasus lainnya itu adalah kalau saya tahu probabilitas apa namanya standar, bagaimana cara saya dapatkan probabilitas normal yang nggak standar? Jadi, sorry ya. Jadi tahapannya itu, jadi langkah-langkahnya adalah pertama bikin gambar dulu. Jadi gambar ini kita bikin gambarnya, bisa pakai skema gitu. Oke. Terus kita buat format permasalahannya. Jadi bentuknya tuh misalkan jadi PX kurang dari A, PX kurang dari misalkan kurang dari 12 gitu. Atau PX kurang dari B, PX kurang dari 20 misalkan, itu namanya PX. Atau misalkan peluang X kurang dari A kurang dari B. Terus kita arsir, yang dimaksud itu apa? Oke. Kita arsir area dari gambar. Cara yang saya bilang tadi, kita arsir mana yang dimaksud dengan peluang itu. Terus transformasi A dan atau B ke nilai Z. Oke. Transformasinya itu dia pakai rumus yang sebelumnya, yaitu Z sama dengan X kurang X minus mu dibagi delta. Kemudian kita cari nilai Z pada tabel. Oke, contohnya ada banyak ikan di dalam sebuah kolam. Oke, terus panjang ikannya itu dia panjang ikan-ikan yang dalam kolam itu banyak ikannya nih. Dia memiliki distribusi, dia bentuknya normal, misalkan. Rata-rata panjangnya 16. Oke, contohnya nih, rata-rata panjangnya dia 6. Mana sih? Rata-rata panjangnya 16. Kemudian dia standar deviasinya 4. Jadi sebuah kurva dengan sebuah distribusi normal dengan karakteristik seperti ini, itu gambarnya seperti ini. Oke. Jadi titik tengahnya itu dia min, itu nilainya 16. Titik saddle pointnya itu berarti kan dinilai sama dengan standar deviasi. Berarti saddle pointnya itu sekitar di sini. Berarti ini dia 1 kali standar deviasi. Terus jarak dari titik ini ke titik ini sekitar 1 kali standar deviasi. Ini distribusi normal. Oke, kasus 1. Kalau saya ambil secara acak, oke, ambil secara acak ikan di dalam kolam ini. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitas saya mendapatkan ikan yang saya dapatkan itu panjangnya kurang dari 8 inci? Itu kasus nomor 1. Kasus nomor 2. Oke, nomor 2. Berarti kurang dari 8 inci artinya titik ini kan. Jadi kita arsir, berarti dia titik ini. Kasus nomor 1. Berarti pertanyaan yang matematisnya, berapa luas kurva di sini? Berapa luas kurva dari mulai 8 sampai ya lebih rendah lagi. Sampai sini. Jadi berapa peluang saya dapat ikan kalau saya ambil secara acak dari kolam itu. Panjang ikannya itu kurang dari 8 inci. Oke. Kasus 2, nah, sekarang ada pertanyaan kasus 2 ini. Berapakah peluang, jadi kalau saya ambil ikan itu dari dalam kolam, secara random ini saya tutup mata atau saya pancing gitu. Nah, berapa peluang kita dapat ikan yang besar, yang lebih dari 24 inci. Jadi kita ambil 24 inci, berarti maksudnya itu adalah kasus nomor 2, itu sama dengan pertanyaan berapakah luas kurva di bawah sini. Nah, kasus nomor 3 ini dia bilang berapakah peluang kalau kita dapat ikan itu yang ukurannya antara 16 dan 24 inci, berarti kan nilainya itu di bawah, saya ganti. Berarti yang kasus nomor 3 itu, ini, kasus nomor 3 itu artinya area di bawah kurva yang di sini. Yang di sini. Ya, itu maksudnya. Itu yang tahap 1. Oke. Apa ini? Oke, sekarang kasus 1. Kayaknya nih. Oke, kasus 1. Jadi yang kita buat adalah pertama, tahapnya kita bikin distribusi normal standar dulu. Oke, ini distribusi normalnya yang kita dapat dari data yang real. Terus kita bikin standarisasi, kita bikin dia ke bentuk kurva Z. Oke, terus kita buat notasi probabilitas. Jadi untuk kasus 1 berarti PX kurang dari 8. Oke, ini PX kurang dari 8. Kita bikin dari PZ. Jadi PZ. Jadi dia kalau sebelumnya dari PX,
X itu artinya distribusi normal. Nah, dia kalau jadi distribusi standar, jadi 8 ini kita konversi dulu ke rumus yang apa namanya, Z sama dengan X minus mu dibagi delta. Itu dapatlah dia PZ kurang dari 2. Oke, itu kasus 1. Kasus 2, berarti sekarang kan PX lebih dari 24. Jadi X-nya kita konversi. Jadi X-nya kita konversi. Jadi jelas dia P ke Z. Jadi PZ lebih dari plus 2. Terus kemudian yang terakhir, kasus PX kurang dari 16. Lebih dari 16 kurang dari 24. Yang kita lakukan sama. Kita konversi X dari distribusi apa namanya normal ke distribusi normal standar. Kita bikin untuk kasus 3 P peluang salah saya ini nulisnya, harusnya Z di sini. PZ kurang dari 0, lebih dari 0 dan kurang dari 2. Nah, kemudian kita carilah nilai Z pada tabel dan kita temukan probabilitasnya. Oke, kasus 1. Berarti kan PZ PZ kurang dari minus 2. PZ kurang dari minus 2 berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel ya, minus 2 Z-nya. Kita cari minus 2 di tabel, berarti minus 2, 2,0 kan. Berarti minus 2 itu ada kita lihat di tabel atau di sini. Kita lihat nilainya itu 0,0288. Ini ya, di tabel itu. Jadi, untuk kasus 2, PZ lebih dari 2. PZ lebih dari 2, kita cari dulu nilainya Z. Z sama dengan 2 itu ada di sini. Berarti dia nilainya itu 0,9772. Terus kasus 3, salah ini, Z lebih dari 0, dia cari yang 0 dulu, berarti dia 0,5 sini. Dan kurang dari 2. 2 itu kan 0,9772 tadi kan. Oke, nah PZ kurang dari 2 kita sudah dapat. Yang ditanyakan PZ lebih dari 2. PZ lebih dari 2 sini. Berarti dia kalau PZ lebih dari 2 itu sama dengan 1 min PZ kurang dari 2 itu sama dengan 1, dia dapat nilainya ini. Ini kasus yang nomor 1, ini kasus nomor 1, ini kasus nomor 2. Sementara kasus nomor 3 itu kita cari aja PZ kurang dari 2, berarti nilainya yang ke sini. PZ kurang dari 2, sana. Dikurangi PZ kurang dari 0. PZ kurang dari 2 dikurangi PZ sama dengan inilah. Probabilistiknya 0,4772. Artinya apa? Kasus 1. Jadi kemungkinan saya dapat ikan kecil yang ukurannya di bawah kurang dari 8 itu sama dengan 0,0228 atau sama dengan 2,28%. Di sisi lain, peluang saya dapat ikan besar yang lebih besar dari 24 inci itu juga sama, sekitar 2,28%. Ini dia, 0,0288 kali 100 sama dengan 2,28%. Sementara peluang saya dapat ikan yang ukurannya antara 16 inci hingga 24 inci itu adalah sekitar 47,72%. Oke, ini saya record, nanti perhatikan betul-betul, kalian pelajari di YouTube ya videonya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ilmu langka ya, jadi belajari dengan serius nanti.